Itu pilihan. God is good all the time. Kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Denny Kanajo. Pada saat ini saya ingin membahas sebuah topik dengan judul Krisis Menyatakan Tabiat. Mazmur pasal yang ketiga ayat yang pertama dan ayat yang kedua berbunyi sebagai berikut. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Pada saat kita ditekan, ditolak atau menghadapi tragedi pribadi, kesulitan, ketakutan, ingat, fokus dan bersandar pada lengan Tuhan. Daud mengungkapkan perasaannya. Bagaimana dia menghadapi begitu banyak tantangan. Tetapi dia percaya dengan keyakinannya pertolongan akan datang dari Allah. Krisis kesulitan saat ini menimbulkan reaksi menyatakan tabiat. Perbuatan kita semakin kuat untuk percaya kuasa Allah atau sebaliknya. Di dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-14 dan pasal yang ke-18 mengkisahkan pengalaman Raja Daud mengalami masa krisis atau peristiwa gelap, di mana Raja Daud harus mengalami tantangan, mengalami satu perlawanan yang sangat dahsyat dan luar biasa. Di tengah-tengah krisis, Raja Daud menyatakan tabiat yang sesungguhnya. Dia berharap hanya kepada Tuhan. Makar dan pemberontakan yang dilakukan oleh Absalom, anak dari Daud sendiri. Dengan penampilannya yang ganteng, keberadaan saudara perempuannya, Tamar, yang tetap mengingatkan pembunuhan, Daud meyakinkan dengan iman yang dia miliki, walaupun di tengah krisis, dia tetap berharap kepada Tuhan. Absalom dengan berbagai macam siasatnya, dia meyakinkan para pengikutnya, dan dia meyakinkan lebih jauh lagi kepada orang-orang Israel untuk memberikan dukungan kepadanya. Kelicikan siasatnya untuk memikat hati rakyat, semuanya itu saling menunjang untuk memberontak terhadap Daud. Namun, ada sifat Daud yang menonjol saat krisis. Yang pertama adalah roh kerendahan hati. Daud tetap menunjukkan roh kerendahan hati, walaupun di tengah-tengah krisis, kesulitan yang dia hadapi. Pengampunan pada saat-saat balas dendam dan pengkhianatan. Daud tetap menaruh harapan serta keyakinannya yang tidak goyah kepada Tuhan sebagai tempat berlindung. Daud menuliskan pengalamannya, berjalan dengan kaki telanjang dan dihina, jubah kerajaan diganti kain karung. Saya bayangkan, kalau peristiwa itu menimpa diri saya, kemudian baju kehormatan saya, jubah kehormatan saya diambil, diganti dengan karung, dan saya harus berjalan dengan kaki yang terlanjang, dan saya harus dihina. Saya tidak tahu sikap apa yang saya harus tunjukkan pada saat itu. Namun Daud, dia memiliki satu pengalaman berjalan dengan Tuhan. Dia memiliki satu pengalaman rohani yang dahsyat dan luar biasa di tengah-tengah kesulitan hidupnya. Dalam kehancuran hatinya dan duka citanya, Daud dapat berkata dengan keyakinan, "Aku membaringkan diri, lalu tidur. Aku bangun, sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut pada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku." Ceritanya kita bisa baca di dalam buku Mazmur 3, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Daud memiliki optimis yang luar biasa. Di tengah-tengah persoalan kesulitan krisis yang dia hadapi, dia memiliki keyakinan bahwa Tuhan
akan menopangnya. Saat ini kita ketahui bersama bahwa kita sedang berada di masa yang sulit. Krisis, kehilangan orang yang kita cintai, hilang pekerjaan, hotel-hotel sepi dari pengunjung, kafe, restoran hanya bisa melayani secara online. Inilah saatnya kita menolong saudara kita seiman, menguatkan hati, dan memberi dukungan pada masa-masa sulit. Dapatkah kita membagikan berkat yang kita terima dari Tuhan ketika tetangga kita, ketika kerabat, saudara kita menghadapi kesukaran? Jika krisis, kesulitan menimpa hidup kita, bagaimana kita bertindak? Apakah reaksi apabila ketidakadilan menimpa kita? Kita harus belajar dengan segala kerendahan hati untuk mengampuni. Kita harus percaya dan berlindung di bawah perisai Allah. Yakobus 1 ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kisah yang kedua, saya ingin sampaikan tentang kisah daripada Ishak yang dicatat di dalam Kejadian pasal yang ke-26, ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Firman Tuhan mengatakan bahwa ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Dalam masa kelaparan segala sesuatu mulai mati secara perlahan-lahan. Tak ada tanda-tanda pertumbuhan apapun juga. Tak ada hujan. Banyak hewan yang mati. Manusia pun demikian juga. Tanah menjadi gersang. Tak ada pangan dan kesusahan lain mulai bermunculan. Inilah yang dihadapi oleh Ishak dalam kisahnya dalam Kejadian 26 ayat pertama dan ayat yang ketiga. Pada saat itu, Ishak berdiam di negeri yang sedang mengalami kelaparan itu. Ishak berpikir untuk menyelamatkan diri dengan keluarga dan para pengikutnya. Mereka ingin lari ke Mesir yang subur dan makmur. Karena mereka berpikir di tempat itulah mereka akan mendapat satu kehidupan yang layak daripada mereka tinggal di Israel yang akan mengalami kelaparan dan mereka akan mati di sana. Namun, kita perlu ketahui, di ayat yang kedua, Tuhan berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Di ayat yang ketiga adalah berkat yang luar biasa yang Tuhan janjikan kepada Ishak. Yang pertama adalah, aku akan besertamu dan memberkatimu. Dua, janji Tuhan yang luar biasa ketika Ishak mengalami krisis yang sangat luar biasa. Saya mau katakan kepada kita semua bahwa pengalaman daripada Ayub, pengalaman daripada Daud, pengalaman daripada Ishak, mereka adalah hamba-hamba Tuhan, pilihan Tuhan yang luar biasa. Namun mereka mengalami berbagai macam persoalan, kesulitan hidup, krisis. Namun mereka percaya dan berlindung hanya kepada Tuhan saja. Saya ingin membawa kita semua pada saat ini kepada satu kesimpulan. Ishak taat dan dengan keyakinan penuh ia menuruti perintah Tuhan, tetap tinggal di sana. Di ayat yang ke-12, maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Ayat ini mengkisahkan atau menceritakan kepada kita bahwa Ishak di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tanah yang gersang, dia memberanikan diri untuk menanam bibit. Dan dia melihat tangan Tuhan menopang dia. Dan dia harus mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan.
Sebab itu, kesulitan, krisis saat ini, kita harus taat tetap tinggal di rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah, bekerja di rumah, dengan keyakinan Allah akan memulihkan keadaan kita saat ini. Dan tahun ini juga kita akan mendapat berkat yang limpah. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kita memerlukan iman kuat dan pengharapan seperti Daud dan Ishak. Itu pilihan.